Metro Tangerang akan melakukan pemanggilan terhadap Bahar Smith terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser. Pemanggilan menindaklanjuti penetapan polisi terhadap Bahar Smith sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser di Cipondoh, Tangerang, Banten. Penetapan tersangka Bahar Smith merupakan perkembangan dari penyelidikan sejak September 2025. Sebelumnya Bahar Smith diduga menganiaya anggota Banser saat menghadiri acara di Cipondoh, Tangerang. Tersangka Bahar Smith, Polres Metro Tangerang Kota melakukan pemanggilan besok di hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026, sekira pukul 10.00. Ini kaitan tentang peristiwa penganiayaan ataupun pengeroyokan yang terjadi oleh salah satu anggota Banser di Tangerang Kota. Kejadian itu di Cipondoh, di wilayah Cipondoh, Tangerang. Kita tunggu besok, proses ini tetap berjalan. Respons penetapan Bahar Smith sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan, tim kuasa hukum Bahar bin Smith membantah adanya penganiayaan yang dilakukan kliennya. Tim advokasi sedang menyiapkan berkas-berkas pembelaan dan melakukan koordinasi internal untuk menghadapi status hukum baru ini. Terkait proses hukum yang berjalan, Bahar Smith akan kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Tim kuasa hukum juga sudah melayangkan laporan polisi soal perbuatan tidak menyenangkan yang dialami oleh kliennya. Advokasi Habib Bahar bin Smith terkait dengan perkara dugaan pengeroyokan di Polres Tangerang terkait dengan proses hukum yang berjalan. Kami meyakinkan dan Habib Bahar menyampaikan bahwa akan kooperatif dan terus akan mengikuti proses yang ada. Dan satu hal lagi, kami juga menyampaikan bahwa Habib Bahar bin Smith dengan panitia telah menyampaikan laporan polisi perbuatan tidak menyenangkan di Polres Tangerang yang sampai saat ini belum juga diproses. Terkait update kasus ini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niko Angriawan dan juru kamera Ian Faris. Niko, selamat petang. Niko, apakah betul besok polisi akan periksa Bahar Smith dan apa materi yang akan digali? Pemeriksaan besok rencananya akan dilakukan di Polres Metro Tangerang Kota pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Niko dan juga saudara, tentunya materi-materi yang akan digali polisi adalah sejauh mana keterlibatan Bahar Smith yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anggota Banser beberapa waktu lalu. Dan juga yang menarik ini adalah ada pasal 365 KUHP yang merupakan pasal pencurian dengan kekerasan. Apakah nantinya polisi menggali terkait dengan adakah dugaan pencurian yang dilakukan oleh para tersangka terhadap korban, itu yang nantinya akan menjadi poin-poin yang digali oleh polisi terhadap pemanggilan dari Bahar Smith yang dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat besok hari di Polres Metro Tangerang Kota. Terkait dengan penetapan tersangka dari Bahar Smith sendiri, Dipo dan juga saudara, sudah tertuang pada SP2HP tertanggal pada 30 Januari 2026. Secara kronologis pada waktu itu Bahar Smith ini melakukan ceramah di daerah Cipondoh, Tangerang, dan korban ini datang ke tempat Bahar Smith melakukan ceramah ini untuk hadir mendengarkan ceramah terduga pelaku. Lalu kemudian saat ingin menyalami terduga pelaku, korban kemudian diadang oleh sejumlah orang dan juga kemudian diduga melakukan kekerasan setelah korban dibawa ke dalam sebuah ruangan. Itu yang menjadi latar belakang polisi menetapkan Bahar Smith dan juga 3 orang lain sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap anggota Banser yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dan tentunya terkait dengan respons dari kubu Bahar Smith sendiri, nantinya berdasarkan keterangan dari pengacara Bahar Smith nantinya akan datang memenuhi panggilan dari polisi pada Rabu besok
tentunya dengan persiapan berkas-berkas yang saat ini masih terus dilengkapi oleh pihak dari Bahar Smith. Tentunya kita nantikan Dipo dan juga saudara bagaimana materi yang nantinya akan ditanyakan kepada Bahar Smith dari polisi untuk mengungkap kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Bahar Smith terhadap anggota Banser. Dipo. Jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Yan Faris, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.